Saudara, dalam survei Litbang Kompas, nama Kofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak bagi warga Jawa Timur masih terbilang besar. Tapi peluang hadirnya penantang yang didukung partai politik lain masih juga terbuka lebar di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Lalu akankah muncul lawan tanding bagi keduanya atau justru ada potensi besar Kofifah Emil akan melawan kota kosong? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Mantan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa jadi figur favorit calon Gubernur Jawa Timur versi survei Litbang Kompas. Hal ini tergambar dari hasil survei Litbang Kompas 20 hingga 25 Juni 2024. Elektabilitas Ketua Umum Organisasi Perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama ini tertinggi dibanding tokoh-tokoh lainnya. Dari survei tercatat Hovifah memiliki elektabilitas 26,8%. Saingan terdekat Hovifah dengan elektabilitas 13,6% adalah Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Disusul mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak 3,8% dan Syaifullah Yusuf 1,8%. Responden yang tidak menjawab atau tidak tahu masih tinggi, yakni mencapai 51%. Peneliti Litbang Kompas Yohanes Hendarto menyebut masih terbuka peluang calon lain yang bisa menandingi Hovifah. Setengah responden itu mengaku masih belum menentukan pilihan begitu. Jadi peluang kontestasi lalu kandidat-kandidat yang muncul ataupun poros-poros parpol ini ya tentu masih sangat terbuka. Tentunya kita berharap tidak ada hanya satu kandidat calon gubernur yang akan maju dalam kontestasi pilkada, karena itu sendiri akan menjadi gejala turunnya demokrasi begitu. Hovifah Indar Parawansa saat ini telah mengantongi dukungan 8 partai politik. Yang terbaru PKS juga menyatakan dukungan kepada pasangan Hovifah Emil Dardak. Atas dasar hasil rapat DPTP pada 4 Juli yang lalu, hari ini sudah di SK-kan dan sudah kita berikan secara langsung kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, yaitu kepada Ibu Hajah Dr. Hovifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur dan Mas Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. Hovifah dan Emil Dardak pun menegaskan sudah siap untuk menerima mandat untuk maju kembali di Pilgub Jatim. Juga tentu kami siap menjalankan mandat dan bekerja keras dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semuanya memberikan penguatan pada keberseiringan kami untuk mendapatkan mandat dari masyarakat Jawa Timur berseiring ridho dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok seperti apa yang berpeluang maju menandingi Hovifah? Survei Litbang Kompas mencatat publik Jatim mempertimbangkan faktor latar belakang kandidat. Litbang Kompas mencatat lebih dari 80% responden di 4 wilayah kultural Jawa Timur yaitu Mataraman, Arek, Tapal Kuda, dan Madura memilih kandidat yang merupakan orang asli Jawa Timur. Di lapisan penerimaan berikutnya, lebih dari 71% responden dari wilayah Arek dan Mataraman kembali memberi bobot pada calon kepala daerah yang berlatar belakang tokoh agama. Sementara pada pilihan pemimpin perempuan, wilayah Arek dan Tapal Kuda lebih terbuka dengan tingkat penerimaan sebesar 75 dan 71%. Saat ini tersisa 3 partai yang belum memutuskan dukungan di Pilgub Jatim, yaitu PDIP, PKB, dan Nasdem. PKB merupakan satu-satunya partai yang dapat mengusung cagup-cawagup tanpa berkoalisi dengan partai politik lain. Sementara PDIP menyebut kadernya Tri Risma hari ini berpeluang untuk maju menantang Hovifah. Ya, Risma di Jawa Timur top of mind, nomor 2 dalam survei Litbang Kompas. Ya, kalau saya boleh katakan ini hal yang luar biasa dan ya fenomenal karena belum kampanye saja sudah didukung atau diingat oleh masyarakat. Oleh karena itu kalau Risma diusung oleh partai kemudian turun berkampanye, kami yakin Risma akan menjadi calon yang serius yang bisa memenangkan pilkada di Jawa Timur. Sikap PDIP, PKB, dan Nasdem ditunggu soal sosok yang akan dimajukan menjadi penantang Hovifah Emil atau membiarkan Hovifah Emil melawan kota kosong. Tim Liputan Kompas TV.
Akankah Kofifa Emil dapat penantang di Pilkada Jawa Timur atau mungkin akan berakhir melawan kota kosong? Kita bahas malam hari ini bersama Saiful Huda, politisi dari PKB, ada juga M. Khalid, politisi PKS, dan Yohanes Mega Hendra, peneliti Litbang Kompas. Mas Yohanes, selamat malam. Mas Khalid, Mas Huda, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau langsung ke Mas Huda dulu deh. PKB yang sampai dengan sekarang ini masih belum menentukan, padahal bisa menjagokan sendiri di Cagup Jawa Timur. Jadi Mas Huda, melihat dari hasil survei Litbang Kompas, ini tertarik gak sih untuk bergabung bersama PDIP, mungkin saja untuk menjagokan Tri Risma melawan Kofifa? Ya, saya malah kaget sebenarnya hasil survei Litbang Kompas. Mbak Kofifa yang berharu biru sebagai incumbent, saya kira dengan elektabilitas 26,8% pada posisi yang tidak aman sebenarnya sebagai incumbent, semestinya harus melampaui 40% sebagai incumbent. Nah, karena itu terlebih-lebih yang belum menentukan sikap untuk memilih 51%. Jadi kalau kita lihat secara seksama hasil survei Litbang Kompas, bisa disimpulkan bahwa rakyatlah yang menjadi pemenang elektabilitas karena masih 51% yang belum menentukan. Jadi catatan itu yang sejak dari awal memang menjadi concern PKB. Dan kami pastikan pada forum yang baik ini Mbak Kofifa tidak akan melawan kota kosong. Tidak akan melawan Mbak Kofifa atau Bu Kofifa tidak akan melawan kota kosong, itu maksudnya apa nih? PKB mau maju sendiri atau gabung? PKB pasti akan mendorong sosok dan kami mengambil pilihan untuk berkoalisi. Paling tidak dari 3 partai yang belum menentukan sikap, yaitu PDIP dan Nasdem, yang secara representasi mencapai 48,7% di Jawa Timur. Dan itu yang saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, Mbak Kofifa masih bisa dikalahkan karena sebagai incumbent dengan elektabilitas 26,8%, cukup rawan dan saya kira masih mungkin untuk dikalahkan. Oke, cukup rawan dan juga masih mungkin untuk dikalahkan, Mas Khalid. Kalau begitu dengan partai terakhir PKS yang bergabung mendukung Kofifa Emil Dardak ini belum jaminan dong 8 partai politik yang mendukung akan menang kuat nih nanti di Pilgub Jatim. Ya, saya kira ini indahnya kompetisi dalam pilkada kan begitu. Ya, kalau sudah fix kepastian sudah ada, ya buat apa ada pilkada? Begitu ya Mas Huda ya. Jadi apa yang dilaporan dari Litbang Kompas ini merupakan sebuah potret ya, namanya survei atau bagaimana kita menangkap suara publik. Ya, itu adalah potret sesaat ya, sehingga kita bisa melihat di sini ya tentu Bu Kofifa sebagai incumbent di sini sangat wajar mendapatkan posisi tertinggi ya. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Huda juga saya pikir juga masuk akal gitu ya. Saya pikir begini, posisi yang ada saat ini menunjukkan bahwa top of mind Bu Kofifa itu menjadi yang tertinggi, menjadi sebuah competitive advantage atau nilai tambah, nilai jual yang bagus sebagai meski top of posisi mind-nya awal. belum mencapai 50%, artinya 51% ini banyak yang belum menentukan pilihan, Mas Khalid. Ya, itu saya sampaikan tadi, ini hasil survei yang potret sesaat saya kira. Jadi, tapi dari posisi ini itu modal yang sangat bagus untuk Bu Kofifa untuk running sebagai di election berikutnya. Saya kira yang berbahaya adalah ketika incumbent tidak leading gitu ya, tidak teratas, itu yang mungkin itu akan menjadi catatan gitu. Tapi kalau kita lihat di sini dari Litbang Kompas ya melakukan survei, posisi Bu Kofifa sebagai yang pertama, saya pikir itu menjadi modal dasar yang sangat baik. Dan kami optimis ya Bu Kofifa dan Mas Emil Dardak adalah pasangan yang probability to win atau peluang menangnya sangat tinggi sekali. Jadi di PKS itu kami memiliki 2 kriteria dalam menentukan. Pertama adalah dia harus memiliki capacity to govern, kapasitas mengelola atau memimpin pemerintahan dengan baik. Yang kedua adalah capacity to win, kapasitas menangnya juga sangat bagus. Sehingga
perpaduan antara capacity to lead atau to govern dengan to win ini dua komposisi yang dimiliki oleh dua pasangan tersebut, yaitu Bu Khofifah dan Mas Emil makanya juga Dardak. PKS mendukung itu kan ya, sebagai partai politik terakhir yang mendukung Khofifah dan juga Emil Dardak. Nah kalau gitu saya mau ke Mas Yohanes. Mas Yohanes, sebenarnya ini kan dari hasil survei Litbang Kompas, Khofifah Emil ini terbilang tinggi ya, meskipun belum mayoritas begitu. Apa sih penyebab yang paling kuat begitu dari survei Khofifah Emil ini tinggi di Pilgub Jatim? Iya, penyebab kuatnya ya bisa dikatakan karena baik Khofifah maupun Emil Dardak ini kan saat ini sedang menjadi gubernur dan wakil gubernur, dan kondisi posisi petahana yang mencalonkan diri kembali untuk pilkada nanti itu ya terbilang kuat. Itu juga tidak hanya terjadi di Jawa Timur ya, tapi juga di beberapa daerah lainnya. Namun yang memang kita perhatikan selanjutnya adalah dari mana angka-angka ini bisa muncul begitu. Nah, ini kami melihat pemetaannya memang dari aspek geokultural, lalu juga dari aspek pendukung loyal, dan memang basis pendukung loyal dari Khofifah dan Emil Dardak ini memang tetap berlanjut ya dari pilkada sebelumnya. Sementara memang kontestasi ini masih sangat terbuka karena ya ini muncul nama Bu Tri Risma yang memang digadang-gadang dengan Marzuki Mustamar, begitu kabarnya begitu. Makanya juga ini menyebabkan 51% ini belum menentukan pilihan nih. Ya, dan lagi pula di tataran masyarakat, mereka juga masih melihat pilkada ini sebagai proses yang masih berapa bulan lagi. Nah, ini kan ada masa sosialisasi yang perlu dioptimalkan, lalu juga masih ada peluang partai untuk menimbang-nimbang koalisi, lalu juga pemetaan dan strategi begitu untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan akhirnya bisa menurunkannya pada program-program yang nanti dikampanyekan oleh kandidat yang diusung. Tapi kan pertanyaannya di Jawa Timur ini kandidatnya siapa nih yang bisa menjadi penantang dari petahana? Kayaknya sih kalau kandidat yang kedua bisa jadi penantang bagi Bu Khofifah adalah Bu Risma ya, betul nggak sih itu Mas Huda? Karena kan tadi dari Mas Huda bilang PKB pasti akan berkoalisi, tidak akan maju sendiri. Ya saya kira Bu Risma termasuk salah satu nama yang kami simulasikan di PKB, dan ini kita sedang menunggu konsolidasi untuk memastikan, karena kami sedang bangun komunikasi dengan teman-teman PDIP pada 3 provinsi sekaligus, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jadi kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Tapi saya kira menjadi salah satu pertimbangan representasi perempuan yang sekarang didapat oleh Bu Khofifah, salah satunya akan menjadi pertimbangan PKB mendorong juga sosok perempuan. Oke, biar agar kuat juga ya melawan Bu Khofifah begitu ya. Dan kandidat saat ini sejauh ini yang paling besar adalah nama Tri Risma hari ini. Ya saya kira itu domainnya teman-teman PDIP, tinggal nanti kita sepakati, karena biasanya PKB sih megang fatsun ya. Fatsun politiknya, konfigurasi siapa yang menjadi pemenang di daerah itu, PKB fatsun, kalau dia pemenang ya kita kasih ruang untuk mendorong gubernur atau bupati atau wali kota. Kalau dia misalnya ranking kedua ya kita kasih penghormatan untuk ambil porsi kalau gitu, wakil gubernur. Nah kalau gitu berarti artinya posisi cagup PKB belum pede untuk mengambil posisi cagup, Mas Huda? Sudah, kita sudah siapkan dan sedang kami simulasikan. Maksudnya dari kader PKB sendiri? Iya betul. Dan perlu saya kira termasuk jadi catatan teman-teman Litbang Kompas kan, sebagaimana di Jawa Tengah, ada irisan pemilih yang relatif ideologis di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang terbagi dalam geokultural disampaikan oleh Mas Yohanes tadi itu. Artinya Jawa Timur tidak melulu hanya faktor figur, jadi faktor partai politik yang merepresentasikan value ideologisnya
termasuk yang menjadi pertimbangan pemilih Oke. untuk menentukan pilihan. Kalau gitu Mas Khalid, kalau sebelumnya kan mungkin banyak orang yang berpikiran bahwa pasti Khofifa Emil ini pasti akan menang begitu. Diusung juga 8 partai politik terakhir dari tambahan PKS penguatnya. Kalau gitu sekarang was-was nggak, deg-degan nggak kalau misalnya PKB, PDIP, Nasdem mungkin saja bergabung untuk menantang Khofifa Emil Dardak? Ya, ini kan kalau bahasa pesantren fastabihul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, saya pikir ya. Dan ya Bu Khofifa juga kan juga dekat juga dengan NU ya, dan PKB juga. Jadi saya kira kita mencari sosok pasangan pemimpin yang terbaik lah untuk warga ya. Pilkada ini kita melihat, saya pernah sampaikan juga, pilkada ini adalah instrumen untuk proses relaksasi sebenarnya, relaksasi dari misal kemarin dari pilpres kemarin gitu, sehingga ada proses di mana hal-hal misal jadi di politik nasional tidak bisa di politik di lokal misal, karena setiap lokal memiliki kekhasan, karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Dan saya lihat apa yang terjadi konfigurasi seperti di Jawa Timur, tentu seperti PKB sebagai partai pemenangnya memiliki juga keinginan untuk menjadi yang Jawa Timur 1 gitu ya. Sebagaimana juga misal seperti PKS di Jakarta, kita punya keinginan untuk mencalonkan kadernya. Jadi saya kira keinginan untuk mencalonkan kader sebagai partai pemenang, ya, perolehan pileg kemarin itu menjadi salah satu standar kita dalam menentukan nanti siapakah yang akan maju gitu ya. Bukan hanya kita sebagai termasuk bersiap-siap ya untuk calon. penantang nanti bagi Bu Khofifa dan Mas Emil ya? Iya. Saya pikir semakin banyak pilihan semakin bagus. Jangan sampai juga dengan kotak kosong. Tentu masyarakat kita dihadirkan dengan pilihan minimal 2 poros ya, minimal 2 poros, sehingga itu akan menjadi ada alternatif pilihan dari warga untuk menentukan mana yang terbaik sebagai pemimpin Jawa Timur. Oke, kembali ke Mas Yohanes. Mas Yohanes, kan 51% lebih responden ini belum menentukan pilihan ya, mau mendukung siapa. Ini sebenarnya lebih ke faktor mana? Apakah faktor tadi dibilang geopolitik, misalnya di pemilihan pilpres ini mungkin saja berbeda nanti pada saat di pilkada untuk pilihan-pilihan calon-calonnya? Iya, kalau di sini kalau penyebabnya tadi kan sudah saya sebutkan, kalau ini masih ada keberjarakan informasi mengenai pilkada. Tapi juga kalau misalnya kita lihat secara geokultural, ini kan jadi kesempatan pilkada besok di Jawa Timur ini justru menjadi ujian apakah pendekatan geokultural itu masih relevan. Karena kita lihat pemilih muda itu juga porsinya tinggi, generasi Z dan milenial. Lalu juga keterbukaan cairnya, kita banyaknya dari wilayah Mataraman, Arek, Tapal Kuda maupun Madura begitu, ini kan terbuka terhadap kepala daerah dari generasi muda, lalu juga perempuan, lalu tidak selalu melulu ini sosoknya adalah tokoh agama maupun dari generasi tua. Ini kan mulai cair, ada indikasi kalau jangan-jangan pemilih sekarang memang benar-benar lebih rasional mempertimbangkan karakter maupun jejak dari ini. Artinya adalah Mas Yohanes mungkin saja yang bisa dibilang penantang bagi Bu Khofifa dan Mas Emil Dardak juga harus yang tadi ya, mungkin saja perempuan, mungkin saja yang harus muda, yang juga bisa bersaing dengan Bu Khofifa dan Mas Emil saling. Ya kemungkinan begitu, tapi aspek tadi ya rekam jejaknya, jadi punya pengalaman di pemerintahan dan juga memang ada figur ketokohan yang kuat yang harus menempel dalam calon pemilih nanti. Oke, Mas Huda, jadi kira-kira nanti kapan nih penentuannya untuk menentukan siapanya, cagupnya siapa, cawagupnya siapa untuk diusung oleh PKB, dan kira-kira benar ini akan terjadi 2 poros, artinya menggabungkan PDIP dan Nasdem, karena mungkin Mas Khalid juga penasaran nih, mau tahu dari PKB. Ya, sedang kami konsolidasikan, semoga bisa cuman 2 poros gitu. Tapi ngelihat dari hasil survei semakin bikin kita pengen cepat menentukan mendeklarasikan beberapa simulasi nama. Karena Mbak Khofifa sekali lagi rawan dengan elektabilitas hanya 26,8%. Apalagi margin error-nya 4,8. Kalau itu minus tidak positif, ya berarti kan
makin turun elektabilitasnya Mbak Khofifah. Oke, kalau gitu terakhir ke Mas Khalid, gimana caranya bagi 8 Ya. partai politik ini semakin menggenjot begitu ya untuk perbaikan elektabilitas supaya nanti juga bisa tertinggi elektabilitasnya dan siap menantang kalau nanti ada lawannya bagi Bu Khofifah dan Mas Emil, Mas Khalid. Ya, bagi incumbent strategi terbaik adalah bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang sudah dikerjakan selama 5 tahun sebelumnya. Jadi Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak ini adalah yang sudah bekerja selama 5 tahun dan tinggal itu dikomunikasikan, dilakukan secara tepat, efektif, masif, ya sehingga masyarakat akan bisa menilai itu apa yang sudah dikerjakan. Karena ketika incumbent ini tidak bisa hanya menawarkan apa yang akan dikerjakan, ya tentu itu akan dilakukan program-program apa, what's next gitu. Tapi rekam jejak apa yang sudah dikerjakan itulah yang harus kita komunikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Oke. Insya Allah dengan cara itu kita akan mendapatkan support dari masyarakat secara baik. Dan harapan juga jangan melawan kotak kosong ya, supaya nanti pemilihan Gubernur Jawa Timur Betul. juga akan semakin banyak untuk para pemilih memilih kandidat terbaiknya. Terima kasih Mas Khalid. Saya yakin PKB sebagai partai pemenang akan mencalonkan. Oh, ditantang tuh Mas Huda. Terima kasih Mas Khalid, Mas Huda terima kasih, Mas Yohanes terima kasih.